Pembatalan keputusan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu perlu diambil Presiden Prabowo untuk mencegah dampak buruk kenaikan PPN bagi ekonomi dan masyarakat. Pemerintah ngotot menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 11% ke 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini dinilai hanya akan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan tekanan terhadap masyarakat menengah bawah. Center of Economic and Law Studies, Celios, mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membatalkan kenaikan PPN ini. Jika Prabowo tak mengeluarkan Perpu dan PPN tetap naik ke 12% mulai tahun depan, selain terhadap inflasi akan berdampak pula pada peningkatan pengeluaran masyarakat. Yang jelas PPN ini kan sifatnya regresif. Dan kalau tidak ada kejelasan barang mewah itu seperti apa, ini akibatnya adalah hampir semua kelompok masyarakat itu kena. Jadi PPN 12% itu studi kita menyatakan bahwa kelas menengah tambah Rp350.000 per bulan pengeluarannya. Orang miskin Rp110.000, padahal garis kemiskinannya adalah Rp580.000 per bulan per kapita. Yang artinya PPN ini memang sudah sepatutnya dibatalkan 12%, harus segera diturunkan. Instrumennya apa itu kalau tadi Pak Misbakun bilang Pak Presiden paham. Ya kalau Pak Presiden paham, saya kira yang paling mungkin sekarang instrumennya adalah Perpu segera dikeluarkan. Analis politik Adi Prayitno mengatakan jika ada niat untuk mengubah aturan terkait kenaikan PPN 12%, mestinya semudah membalik telapak tangan, mengingat mayoritas fraksi di DPR adalah pendukung koalisi pemerintah. Dengan demikian, rakyat tidak lagi disuguhi narasi saling menyalahkan. Hampir 100% koalisi politik di DPR, termasuk PDIP sekalipun, ada keinginan untuk tegak lurus dengan kebijakan politik pemerintah. Intinya, kalau memang 12% ini merugikan dan cukup dolim kepada rakyat, ya saya kira DPR dan pemerintah harus bisa berkompromi, merem saja Mas Indra, kapanpun bisa dibatalkan. Apalagi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar sebelumnya memastikan tidak ada bansos khusus terkait kenaikan PPN menjadi 12%. Gus Imin menilai kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% sudah dipertimbangkan dengan baik. Nggak ada. PPN tidak ada kaitannya dengan bansos khusus karena memang dari 11% naik menjadi 12% itu betul-betul sudah diseleksi ya. Mana yang tidak boleh naik, mana yang naik sehingga memungkinkan untuk tetap tumbuh ekonomi, melindungi dan memfasilitasi, dan uang tambahannya untuk keperluan subsidi semua jenis. Pemerintah bisa membatalkan tarif PPN 12% tanpa harus merevisi undang-undang atau menerbitkan Perpu. Hal ini karena Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP masih membuka opsi perubahan tarif PPN yang diatur pada pasal 7. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.